Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ustazah yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Insya Allah hari ini saya Ika Ratnawati sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri ingin menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, teman-teman nanti bisa mengetahui apa itu diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif seperti itu, teman-teman? Kita sebagai pendidik tentunya akan banyak hal-hal yang kita jumpai setiap hari. Anak didik kita pasti akan selalu berubah seperti itu, dan kita sebagai seorang pendidik itu harus senantiasa ikut berubah. Kita dinamis begitu ya teman-teman, kita tidak statis, tidak hanya stagnan di satu tempat, karena mau tidak mau kita dituntut oleh perkembangan zaman. Jadi seperti itu, kita sebagai pendidik kita pun harus ikut mengikuti alur perkembangan zaman seperti itu, agar tujuan utama kita yaitu menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman kita sharing bersama begitu tentang apa itu budaya positif seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, teman-teman. Nanti bisa kita sharing, bisa kita jawab bersama-sama seperti itu. Yang yaitu tentang setuju atau tidak. Coba teman-teman, di sini ada pertanyaan pertama, yaitu tentang pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira setuju atau tidak, teman-teman? Setuju, oke. Setuju. Pemberian hukuman itu mendisiplinkan siswa, oke. Setuju. Ini prioritas ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau reward itu bisa memotivasi siswa. Kira-kira setuju tidak, teman-teman? Setuju. Kemudian yang ketiga, guru itu bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Ada yang tidak, ada setuju. Siapakah teman-teman yang setuju? Setuju, setuju. Ada 3 yang tidak setuju. Yang tidak setuju? Oke, dari teman-teman ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kita masih belum sepaham seperti itu. Nanti kita akan lihat, kita akan belajar bersama di belakang nanti. Yang keempat, seorang guru itu harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setiap permasalahan yang dihadapi siswa, kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi seperti itu. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, ya. Oke, lanjut. Nah, kita hari ini ada beberapa topik atau bahasan yang akan kita belajar bersama seperti itu. Kemarin saya mendapatkan dan kita sharing di sini, berbagi begitu. Ada beberapa yang akan kita pelajari hari ini bersama. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ada beberapa kata-kata yang baru, teman-teman baru mendengarnya, apa itu restitusi seperti itu. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan ada kata restitusi lagi, 5 posisi kontrol, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, teman-teman ada yang pernah mendengar kata restitusi? Atau baru, atau sudah pernah mendengar? Atau sudah melakukannya? Baru, karena ini sebuah paradigma baru ya dalam dunia pendidikan. Ada yang namanya restitusi, seperti itu. Tolong. Nah, gitu teman-teman, nanti kita apa itu restitusi, semoga nanti bisa saya bisa sharing, bisa membagi pencerahan untuk kemajuan dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Apa itu disiplin positif begitu? Nah, di sini ada sebuah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Beliau mengungkapkan bahwa teori kontrol itu
ada 4. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setiap apa yang kita beri penguatan kepada siswa itu efektif dan bermanfaat, itu ilusi menurut Dr. William Glasser. Kemudian yang ketiga adalah ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seorang peserta didik. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, begitu. Nah, itu beberapa teori Dr. William Glasser tadi. Nah, apa toh itu makna disiplin, begitu? Disiplin, kata disiplin sendiri artinya adalah seseorang itu yang memiliki disiplin diri itu berarti bahwa mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan, yaitu sisihan itu menyanding hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, di bukunya halaman 469, begitu ya. Dan kita di sini ada kata-kata universal, kebajikan universal. Nah, kita akan belajar apa itu kebajikan, yaitu kebaikan, sama seperti itu. Makna nilai kebajikan sendiri adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti kita tahu yang tadi sudah dikemukakan Dr. William Glasser itu bahwa pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan peserta didik, baik itu tertib maupun tidak tertib. Contohnya ada peserta didik kita yang terlambat masuk kelas, dia apapun perbuatan itu mereka pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Mereka punya tujuan. Baik yang mereka tertib setiap hari masuk tepat waktu, mereka juga punya tujuan. Jadi setiap tindak tanduk manusia itu memiliki sebuah tujuan, begitu. Dan Diane Gossen itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yaitu dari dalam dirinya itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan kebajikan universal ini tidak terpaku atau tidak tersekat pada asal sukunya, negaranya, bahkan agamanya, yaitu kebajikan yang diyakini kebenarannya bersama. Contohnya bahwa rajin itu kita sepakati bersama bahwa rajin itu adalah disiplin positif. Apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun dia, itu disebut dengan kebajikan yang universal. Jadi semua dunia mengakuinya. Itulah yang disebut dengan kebajikan universal. Disiplin, bertanggung jawab, itu adalah kebajikan universal. Semua kita sepakat. Coba ketika kita naik kendaraan bermotor, kita pakai SIM, helm, bawa STNK, kita sepakat bahwa itu termasuk kebajikan yang universal. Nah, iya. Coba ketika seorang memakai helm dalam berkendara, tujuannya untuk apa? Keselamatan, betul. Nah, itulah kebajikan universal. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita sebagai pendidik tentunya kita pernah menerapkan ini semua, teman-teman. Motivasi, kita memotivasi anak peserta didik kita tiap pagi, tiap saat. Kemudian kita juga kadang menerapkan hukuman. Teman-teman sudah pernah menerapkan hukuman kepada anak didiknya? Sering atau pernah? Kemudian ada pernah memberikan penghargaan? Penghargaan pernah ya, ada yang memberi permen, Gus Anis memberikan permen setiap tahun ya. Kemudian ada Uswindi stempel bintang ya. Nah, itu ada penghargaan. Nah, ini ada kata baru juga, restitusi. Nanti kita akan belajar bersama. 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu melakukan sebuah perilaku?
mereka termotivasi. Ada 3 motivasi, termasuk peserta didik kita, mereka punya 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak peserta didik masuk tepat jam 7, mereka masuk jam 7, motivasinya adalah menghindari hukuman. Kebanyakan dari siswa kita masih seperti itu. Kenapa masuk jam 7 tepat waktu? Untuk menghindari hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti tadi, masuk jam 7, mungkin gurunya memberi motivasi yang tidak terlambat akan dapat hadiah. Maka mereka melakukan karena adanya imbalan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka sudah sadar dari dalam diri mereka bahwa ketika tidak terlambat itu karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Di sini masuknya adalah di nomor 3, motivasi yang ketiga. Mereka tujuannya untuk nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya, begitu. Lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Peserta didik kita juga membutuhkan 5 ini, termasuk kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang itu harus terpenuhi. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan suatu perbuatan yang mereka ingin memenuhi kebutuhan itu. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini semua orang pasti untuk bertahan hidup itu adalah salah satu yang dasar, begitu ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Peserta didik kita ingin diterima baik oleh kita sebagai gurunya maupun teman-temannya, begitu. Mereka ingin diterima. Ketika mereka dibully dan sebagainya, itu berarti mereka masih kurang, yaitu kurang diterima. Maka mereka akan melakukan sebuah perbuatan untuk memenuhi ini tadi, diterima tadi. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Peserta didik kita tentunya ketika saat pembelajaran itu mereka akan lebih masuk kadang dengan pembelajaran yang menyenangkan. Maka mereka berusaha untuk memenuhi ini. Termasuk contohnya anak laki-laki ketika pagi bermain sepak bola, mereka ingin memenuhi kebutuhan itu, kesenangan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Mereka tidak ingin dikekang, begitu. Mereka tidak ingin dikekang. Ketika ada mereka melakukan sesuatu, itu mereka tidak ingin bebas. Saya ingin mengekspresikan diri saya, begitu peserta didik. Kemudian yang kelima adalah penguasaan atau power. Mereka ingin dihargai. Contohnya peserta didik saya ini adalah ketua kelas, maka ini adalah di kebutuhan penguasaan, seperti itu. Jadi ada 5 yang harus kita penuhi sebagai kita seorang pendidik agar peserta didik itu ketika melakukan pembelajaran mereka merasa nyaman, mereka tercapai tujuan kita pembelajaran, seperti itu. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Tadi ada kata baru restitusi. Nah, setelah ada motivasi, hukuman, kemudian penghargaan, di sini adalah yang paling ideal, teman-teman. Ini hal baru adalah tentang restitusi. Saya juga baru mempelajari ketika berada di pendidikan calon guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Kita lihat ada 3. Di sini ada 3 kolom. Di sini ada motivasi, kemudian itu guru berbuat, guru berkata, dan sebagainya. Yang pertama, identitas gagal, yaitu kontrol dari luar. Contohnya adalah tadi, anak masuk jam 7, kontrol dari luar. Mereka ingin menghindari hukuman. Itu berarti masih kontrol dari luar, belum dari dirinya mereka sendiri. Tujuannya adalah menghindari hukuman. Nah, penghukum, kita guru berbuat. Ketika sebagai penghukum, guru ini berbuat menghardik. Tahu yang menghardik itu ngetak, seperti itu. Kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu termasuk dalam sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian perkataan seperti apa yang dilontarkan guru penghukum ini? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu termasuk dalam guru penghukum. Rasakan begitu. Itu termasuk dalam guru penghukum. Kemudian geraknya adalah dengan ini anaknya akan memberontak. Kemudian dia menyalahkan orang lain, dan yang paling
kadang paling parah adalah mereka berbohong. Mereka berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Contohnya mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum, akhirnya mereka berbohong, begitu. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah murid itu meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi ketika melihat guru itu, pola pandangnya anak-anak terhadap kita, ada guru ini, mereka akan takut dan sebagainya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, begitu. Jadi ketika kita sering dengan anak didik kita sebagai guru, kita ambil posisi sebagai guru penghukum, nanti lama-kelamaan biasa itu marah-marah, akan seperti itu anak-anak. Kemudian dampaknya pada murid adalah dia akan mengulangi kesalahan lagi. Diseneni, ya udah dengarkan saja, dia akan mengulanginya lagi. Belum ada motivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri, begitu. Dan di sini ada posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu dengan cara berceramah. Nah, seharusnya atau diawali dengan kata ustazah atau ustadz kecewa karena kamu melakukan ini. Itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, contoh katanya, kamu seharusnya itu kamu sudah tahu, ibu ini lelah sekali mengatakan, ibu stres di sini. Contohnya, kita sebagai pembuat guru yang membuat peserta didik kita merasa bersalah. Kemudian siswa ini akibatnya akan menyembunyikan dan menyangkal juga berbohong. Nah, murid akan berkata, maafkan saya Us, maafkan saya Tat. Mereka akan reaksinya mereka akan seperti itu. Dan dampaknya mereka akan merasa rendah diri. Mereka akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang-orang yang gagal. Mereka gagal untuk menyenangkan orang di sekitar mereka. Begitu. Mereka akan gagal. Dan di sini identitas yang berhasil itu masih kontrol dari luar. Kita memposisikan guru ini di sini sebagai teman. Di sini sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita sebagai teman. Dengan kata-katanya, contohnya apa gurunya? Ayolah, lakukanlah demi ibu. Begitu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu seperti itu. Dan akibatnya dari siswa itu ketergantungan dengan kita, ketergantungan dengan murid. Murid tergantung dengan gurunya. Kalau tidak ada gurunya, ustadz siapa, maka mereka tidak akan bisa pernah menyelesaikan masalah mereka. Begitu. Nah, akibatnya tadi siswa tidak mandiri. Mereka akan mencari. Kalau tidak sama us itu nggak mau. Seperti itu. Maka mereka akan ketergantungan dengan guru. Dan di sini posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita sebagai guru ini hanya memantau. Bagaimana cara guru sebagai pemantau itu? Yaitu menghitung dan mengukur. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat peraturan. Jadi dengan adanya peraturan, kita tinggal memantau. Nah, akibatnya adalah menitik beratkan pada hadiah untuk dirinya. Nah, jadi mereka akan termotivasi. Kalau saya melakukan kebaikan, saya tertib, maka saya akan dapat hadiah. Mereka akan tergantung pada itu. Dan di sini yang paling ideal adalah di paling sebelah kanan, yaitu mereka peserta didik itu berhasil atau sukses mengontrol dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kita memfungsikan diri kita sebagai pendidik itu sebagai manajer di sini. Sebagai manajer. Seperti apa tuh sebagai manajer ini? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya anak kita melakukan terlambat dan sebagainya. Di sini mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kita kan sudah membuat peraturan. Kemudian kita bertanya kembali. Apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan pertanyaan, melontarkan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, di sini kita akan sebagai manajer, kita akan menguatkan pribadi peserta didik. Mereka akan bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab dari dalam diri mereka sendiri. Nah,
Di sini murid meletakkan dirinya itu sebagai individu positif dalam dunia yang berkualitas. Saya bisa, saya adalah manusia yang baik, saya manusia yang berkualitas, seperti itu. Dan dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita harus pahamkan di sini bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan itu hal biasa. Nah, yang harus dilakukan adalah memperbaiki diri. Kita tanamkan seperti itu kepada anak. Jadi salah itu biasa, tidak mungkin seseorang itu tidak akan pernah salah. Maka ditanamkan kepada peserta didik bahwa salah itu biasa, begitu. Salah itu biasa, maka kita perbaiki. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Seperti itu. Lanjut. Nah, kita bisa lihat Hah? Ini tadi nyala nggak ini? Nyala sih, masih nyala. Di share. Share ya. Dengan share ini. Nanti saya ngecek, ini ada suaranya enggak? Oh iya. Jatuh tadi loh. Oh iya. 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 Salin lingmu di mana? Di situ tidak 3. Terus. Coba bagikan. Iya. Iki salin link. Saya tak buka WA, bisa tak ini dulu? Oh, tadi jatuh mati. Jatuh Pak. Bisa? Cek. Keluar. Ini diteruskan bisa. Berarti nanti saya ngedit ya? Ya. Terus terlompat. Nah, teman-teman, kita saksikan di sini ada posisi sebagai penghukum. Bagaimana guru itu posisinya sebagai seorang penghukum. Bisa silakan di teman-teman. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini dia guru tadi menempatkan posisi dia sebagai penghukum. Dilihat dari yang pertama nada suaranya tinggi. Kita lihat tadi suaranya tinggi sekali. Kemudian dari bahasa tubuhnya guru tersebut matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, dampak apa yang bisa dirasakan murid? Di situ murid berdampak bahwa kemungkinannya murid itu marah ketika dia dihardik, apalagi di depan umum, di depan teman-temannya, dia akan memendam rasa marah, mendendam atau bersifat mereka akan agresif. Dan bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, atau bahkan yang lebih buruk lagi, bisa sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru itu akan menggores atau merusak kendaraan mereka karena terdapat dendam yang ingin dilampiaskan dari perbuatan guru tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada video selanjutnya. Di sini posisi yang kedua adalah guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gitu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina
Pak. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, di sini yang posisi kedua tadi adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya itu guru bersuara agak lembut, lebih rendah daripada sebagai posisi penghukum. Nah, dia membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian mereka merasa bersalah atau bahkan rendah diri. Nah, dampak pada muridnya adalah mereka merasa bersalah karena mereka itu telah mengecewakan gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang gagal. Dia merasa saya gagal, seperti itu. Nah, mereka tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan kadangkala sikap ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum tadi. Kenapa? Itu karena emosi mereka tertanam. Emosi mereka tidak bisa mereka keluarkan, hanya mereka pendam dan tidak mereka keluarkan, seperti itu. Itu posisi guru yang kedua. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video sebagai posisi guru yang ketiga, yaitu sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin serem ibu demi ibu, bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, itu teman-teman, ini posisi guru menempatkan sebagai teman. Nah, di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, mereka tidak akan merasa tersakiti, mereka enjoy, mungkin nyaman begitu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid di sini. Nah, posisi teman pada guru ini ada yang berdampak positif, juga ada yang berdampak negatif. Positifnya, dari sisi positifnya mereka akan mengungkapkan apa saja yang mereka rasakan, mereka inginkan, mereka akan mengungkapkan. Tapi di situ ada juga posisi negatifnya. Kadang mereka, murid itu tidak akan menghargai guru, jadi hanya akan dianggap seperti teman. Jadi di situ tidak ada mereka menghargai, oh ini guru saya, begitu. Jadi hanya dianggap seperti teman biasa, seperti itu. Tidak ada mereka menghormati, rasa hormat dan sebagainya, itu tidak akan ada. Nah, di sini murid merasa senang karena kita guru akrab dengan murid-murid, dan ini dampak yang positif. Hanya saja tadi yang negatif, murid itu akan tergantung dengan guru, dan terutama figur salah satu guru saja. Ketika mungkin digantikan oleh guru yang lain, maka mereka akan berubah perilaku mereka, karena mereka hanya termotivasi, oh ini dengan guru satu, guru A, guru B, di guru C mungkin tidak akan berlaku seperti itu. Nah, selanjutnya tadi. Nah, di sini kita sebagai selanjutnya adalah posisi pemantau tadi, yang posisi pemantau keempat. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, di sini posisi pemantau, seperti tadi sudah kita bahas bahwa pertama kali kita membuat peraturan dulu. Jadi guru itu hanya memantau saja, mereka melakukan peraturan atau tidak. Nah, di sini pemantau itu berarti mengawasi. Ya, pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, dan di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Seperti kita ketahui di sekolah kita itu ada tata tertib, kemudian ada poin-poin pelanggaran seperti itu. Dan di sini dampaknya pada murid, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi sudah tahu ketika dia terlambat apa yang akan dilakukan. Mereka sudah tahu. Dan guru di sini tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi kita hemat emosi begitu. Di sini emosinya kita hanya menanyakan ulang, kamu terlambat berarti kamu melanggar, terus konsekuensinya apa? Nah, jadi guru tidak terlalu banyak mengeluarkan emosi, baik emosi marah-marah dan sebagainya. Itu. Selanjutnya video yang posisi terakhir adalah di posisi manajer tadi. Nah, di sini posisi manajer seperti ini, posisi yang paling ideal teman-teman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini yang paling ideal teman-teman yaitu posisi manajer. Di posisi terakhir ini, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dimulai dari dengan pertanyaan tadi, apakah kamu meyakininya, begitu. Kemudian juga diberikan solusi-solusi tadi untuk bersama, solusi bersama. Murid tahu, kemudian guru juga tahu, seperti itu. Di sini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi fokus pada diri peserta didik itu. Dan murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah di dalam dirinya. Oh, saya bermasalah, begitu. Dan sesuatu yang itu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi di sini dikembalikan lagi kepada peserta didik tadi, bahwa kita sampaikan, oh, melakukan kesalahan itu hal biasa, itu manusiawi. Bahkan guru pun juga bisa melakukan kesalahan. Nah, di sini tugasnya kita adalah memperbaiki. Kita memperbaiki, kemudian kita cari solusinya dengan tentunya bimbingan dari guru untuk memberikan solusi-solusi seperti itu. Nah, di sini posisi yang paling ini ya. Nah,
budaya positif yang selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Apa tuh bedanya peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib dengan keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai kebajikan atau prinsip universal yang sudah kita pelajari tadi, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut Gosen tadi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam, yaitu dari dalam dirinya atau intrinsik. Seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi di mana keyakinan kelas ini adalah yang diyakini bersama di warga kelas. Tentunya kita di sekolah sudah ada tata tertib, maka di kelas kita akan membuat keyakinan kelas ini. Berbeda dengan tata tertib sudah ada poin-poinnya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini bersama di kelas. Di sini keyakinan kelas itu siswa peserta didik diajak untuk ikut membuat, menyusunnya. Jadi itu bukan produk dari guru saja, tapi dari peserta didik ikut aktif terlibat membuat keyakinan kelas. Yang isinya disiplin positif tadi, kebenaran prinsip-prinsip yang universal tadi, rajin contohnya, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya. Catat. Nah, kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Coba menurut teman-teman, bedanya keyakinan sama peraturan apa? Kemarin di KKG yang ikut terakhir berangkat KKG gugus Ronggowarsito, ada seorang calon guru penggerak juga yang menyampaikan di situ membuat keyakinan kelas. Di situ keyakinan kelas bukan peraturan, masih ingat teman-teman? Kemarin keyakinan kelas itu dibentuk dengan kata-kata yang positif, betul. Nah, bedanya apa peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu akan terdorong karena tadi unsur luar, yaitu eksternal tadi. Contohnya menghindari hukuman, ingin dapat penghargaan, itu faktor dari luar. Bukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri bahwa saya ingin bertanggung jawab, saya ingin menghargai diri saya sendiri, begitu. Nah, di sini keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi dari dalam dirinya sendiri, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sendiri sebagai insan beragama, kita yakin bahwa Tuhan kita itu Allah, bahwa kita yakin dengan sholat maka Allah akan menolong kita. Makanya kita melakukan seperti itu dari dalam diri kita. Jika tidak ada yang mengontrol kita sholat atau tidak, kita tidak masalah karena itu keyakinan dari dalam diri kita. Begitu juga dengan murid, ketika dia melakukan suatu kebaikan, nilai-nilai, maka ketika dari dalam dirinya kita nggak usah repot-repot untuk nguyak-uyak, istilahnya begitu. Nah, di sini murid pun demikian juga, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Jadi tidak cukup dibaca, peraturan itu tidak cukup dibuat dan dibaca, tapi mereka akan paham apa itu yang mereka lakukan, begitu. Dan apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Kenapa apa tujuannya? Kenapa saya harus berseragam lengkap? Saya harus memakai atribut? Kenapa sepatu saya harus hitam? Kenapa saya tidak boleh terlambat masuk sekolah? Mereka dipahamkan. Tidak hanya yang penting baca, masuk jam 7, seperti itu. Nah, mereka nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut mereka tahu, tujuannya tahu. Kemudian mereka menjadi tertarik, yang mereka yang sebelumnya tidak tertarik akan tertarik, kemudian mereka yang sebelumnya takut dengan peraturan itu, mereka akan memahami, oh ini fungsinya, seperti itu. Sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan sebelumnya, dan mereka yang mengatur mereka tidak memahami yang sebelumnya, menjadi mereka memahami. Nah, di sini adalah pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi skupnya adalah di kelas kita masing-masing, dan setiap kelas itu berbeda keyakinannya, tentunya berbeda. Mungkin kelas 1 dengan kelas besar tinggi. Nah, di sini contoh keyakinan kelas di sini. Pertama, yang syarat-syarat sebuah keyakinan kelas itu, yang pertama adalah selalu bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik, menampilkan
profil terbaik dari peserta didik kita. Dan yang ketiga adalah percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi mereka menghormati orang lain. Yang keempat adalah berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir adalah senantiasa membantu. Seperti itu. Jadi di dalam keyakinan kelas semua kata-katanya adalah positif. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif dari materi tadi. Di sini pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicaranya gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Irfan menertawakan Irfan yang tadi tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno tadi itu minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk-nunjuk hidungnya, menunjuk-nunjuk Irfan. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan matematika tadi. Nah, kelas semakin ramai, semakin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Ada yang mau berpendapat teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Apakah setuju dengan Pak Seno tadi yang memberikan pertanyaan, kemudian si Irfan tidak bisa menjawab sampai tergagap, kemudian dengan tergagap ditertawakan teman-temannya, malah disuruh ke depan sambil memegang ujung hidungnya dan semakin ditertawai oleh teman-temannya? Ada yang mau menjawab teman-teman? Apakah teman-teman setuju atau tidak? Yes. Ada yang mau bersuara? Silahkan, Tanuki, ya? Ya? Ya, terima kasih. Ada teman-teman yang mau menjawab lagi? Mungkin ada yang setuju dengan perilakunya Pak Seno tadi terhadap Irfan? Oke, kita ada di sini tidak setuju, Tanuki tidak setuju. Kemudian yang kedua, menurut teman-teman tindakan Pak Seno terhadap Irfan itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut teman-teman? Dengan tadi disuruh ke depan, suruh menunjuk hidungnya, seperti itu. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Dari saya sudah menyampaikan hukuman. Kenapa kok hukuman, Us? Kenapa? Ya karena kalau Pak Seno itu melakukan hal itu dari sudut pandangnya sendiri. Iya. Jadi biasanya siswa itu kan melakukan sesuatu karena ada sesuatu di dalamnya. Ya, motivasi tadi. Iya. Kalau melihat kasus Pak Seno ini, berarti Pak Seno itu, saya lihat nih, belum memahami karakteristik siswanya, sehingga mungkin metode yang Pak Seno gunakan dalam pembelajaran matematika itu kurang menarik, sehingga membuat Irfan itu tidak kurang memperhatikan pelajaran itu. Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan lagi? Saya Budi kayaknya mau punya. Oke, teman-teman. Tadi yang pertama sudah dijawab, tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena tadi dengan disuruh di ke depan itu malah membuatnya semakin down. Betul. Nah, di sini seolah-olah murid itu, peserta didik, mereka akan merasa malu tadi ya, malu. Jadi di situ kebutuhan dasar yang 5 tadi itu mereka tidak terpenuhi, yaitu penguasaan. Dengan malu, setiap mungkin ketemu dengan temannya mungkin akan dipermalukan. Jadi itu akan membuat down, gitu. Dan benar yang kedua, menurut Ustazah bahwa ternyata Pak Seno ini mungkin belum melakukan yang namanya asesmen diagnostik, yaitu pemetaan kemampuan peserta didik di awal, di mana mungkin Irfan ini dia tidak begitu pandai matematika, tapi mungkin dia pandai di mata pelajaran yang lainnya.
Jadi setiap siswa akan dipetakan sesuai kemampuannya. Dan di sini, kenapa Pak Seno ini sebagai posisinya penghukum, yaitu sebuah hukuman? Karena ciri-ciri sebuah hukuman itu dilakukan dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Itu adalah salah satu ciri hukuman. Jadi tiba-tiba tanpa ada persetujuan sebelumnya, Irfan disuruh maju ke depan. Padahal tidak ada peraturan sebelumnya yang menyatakan kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, silakan maju ke depan. Tidak ada kesepakatan dengan peserta didik sebelumnya. Jadi, ayo maju ke depan. Itu tiba-tiba. Dan karena tiba-tiba tadi si seniornya jadi gagap. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kurang memahami memang karakteristik dan betul mungkin metode pembelajarannya mungkin kurang menarik gitu ya. Kurang menarik ketika peserta didik mungkin belum memperhatikan Pak Seno, belum paham apa yang disampaikan Pak Seno. Berarti metodenya yang mungkin harus diubah agar peserta didik itu lebih paham. Begitu. Lanjut, Tat. Nah, ayo. Nah, selanjutnya, di sini kita akan memetakan apakah itu hukuman, restitusi, konsekuensi. Nah, hukuman dulu tadi kelewat. Nah, di sini teman-teman, hukuman ini bersifat tidak terencana tadi atau tiba-tiba. Pak Seno tiba-tiba, ayo Irfan maju. Berarti itu tanpa rencana. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mau diapakan ya? Begitu. Mereka masih meraba-raba dan mereka tidak dilibatkan terhadap pembuat keputusan itu. Mereka disuruh maju, tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah, yaitu hanya dari guru saja yang memberikannya, dan murid sifatnya hanya menerima saja hukumannya tanpa ada kesepakatan atau pengarahan dulu dari guru, mungkin diberitahu dulu dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik, kayak tadi di contoh video kemarin, keliling lapangan 5 kali, itu fisik. Kemudian ada juga yang psikis, seperti yang dilakukan Pak Seno ini, maju ke depan, pegang ujung hidungnya, itu hukumannya psikis, yaitu mempermalukan siswa. Nah, murid atau anak itu merasa disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, kita harus hati-hati teman-teman, karena sekarang di dunia pendidikan sudah mulai disoroti dan banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi karena mungkin diskomunikasi dan sebagainya antara guru dengan murid, terutama untuk jenjang-jenjang yang selanjutnya lebih besar gitu ya, mungkin SMP atau SMA seperti itu. Dan yang kedua, di sini konsekuensi. Sudah naik satu level di atas hukuman konsekuensi itu. Di mana konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, ada kesepakatan. Kita buat dulu ya konsekuensinya apa. Kalau terlambat apa, begitu. Kita buat dulu, ada sosialisasi. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid juga mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensi itu diterima apabila murid itu melanggar apa yang disepakati, begitu. Nah, di sini konsekuensi ini murid tetap tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka mendapat hukuman juga, gitu. Mereka mendapatkan sesuatu, begitu. Mereka juga tidak akan nyaman untuk jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek saja. Kalau hukuman jangka waktu tidak nyamannya panjang. Tapi ketika konsekuensi jangka waktunya pendek, hanya saat itu saja, gitu. Nah, kemudian konsekuensi ini diberikan, biasanya itu diberikan suatu data yang umumnya itu sudah diukur. Contohnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu tertentu, murid itu melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Juga contohnya mengobrol, murid kita yang mungkin asing ngobrol sendiri, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas. Contohnya kita pembelajaran ada murid yang ngobrol, gojek begitu. Kita sudah buat peraturannya, maka dia akan kehilangan waktu. Contohnya bermain, silahkan kamu menulis atau membaca sesuatu begitu. Maka mereka jangka pendeknya mereka akan merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, kita lihat sebentar, ada latihan teman-teman.
Kita akan mengidentifikasi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat. Yang pertama, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Dia sudah tahu berarti teman-teman di mana konsekuensi ini adalah sebuah perbuatan bertanggung jawab gitu. Nah, di situ ya jawabannya teman-teman sudah betul. Nah, kita akan belajar mendalami restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tadi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat Goosen tadi ya, Dr. William Goosen tadi. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini teman-teman, kata kuncinya di restitusi adalah kita memahamkan tadi bahwa oh iya, kesalahan, salah tidak apa-apa, dan kita akan perbaiki bersama. Seperti itu. Ketika mereka sudah perbaiki sesuatu, kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka yakini. Apakah siswa yang bertanggung jawab itu baik? Kita tanya kepada mereka. Ketika mereka yakin itu, berarti mereka siap untuk memperbaiki diri. Ya, tak? Nah, di sini pengenalan terakhir segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, yaitu berbicara gitu ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua, juga bisa diterapkan di rumah juga bisa, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa segitiga restitusi itu? Kita lihat sebentar. Nah, seperti inilah segitiga restitusi. Di sini ada segitiga ya. Yang pertama, ketika ada seseorang murid kita yang melakukan kesalahan, kita melakukan 3 langkah ini. Yang pertama di sini adalah menanyakan keyakinan, dengan contohnya ucapannya adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati, seperti tadi Bu yang tadi ya, gurunya Naren tadi ya. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Di sini juga untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang sebelumnya juga ada yang pernah. Maka itu menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Maka setiap orang tadi sesuai teori tadi ya, setiap orang punya tujuan untuk melakukan sesuatu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu selanjutnya adalah di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu pertama nih, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Nah, terakhir teman-teman, sudah penutup bahwa dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya juga dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu kita menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Seperti itu teman-teman. Jadi disiplin positif ini perlahan-lahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ini hal baru seperti itu, maka kalau tidak kita yang memulai begitu, maka siapa lagi? Kita jadikan kita termasuk agen-agen perubahan itu, seperti itu. Dan perubahan itu pasti ada seseorang yang harus memulai, dan insya Allah kita semua bisa, insya Allah kita semua dimampukan untuk menjadi pendidik yang kita sebagai among, kita ini
guru adalah seperti seorang tukang kebun, di mana tukang kebun itu kita sebagai petaninya, kita hanya bisa menyemai, memberikan pupuk kepada peserta didik kita. Mereka sudah membawa bibitnya sendiri, apakah itu padi, apakah itu jagung, apakah itu tebu, dan sebagainya. Maka tugas kita hanya membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada hal yang positif, begitu. Ya, mereka sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Ya, mereka sudah membawa kodrat, ada kodrat alam dan zaman sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu, semoga menyambut Hari Guru Nasional ini kita bisa menjadi guru, menjadi agen perubahan-perubahan bagi peserta didik kita dan terutama bagi bangsa kita. Begitu teman-teman, terima kasih waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan yang saya paparkan di depan. Ini yang saya dapat di Guru Penggerak. Ini saya baru selesai di modul 1, ini saya menuju modul 2, ada sampai 10 modul, sub-subnya itu sampai 10 modul, saya melewati mau 5 modul. Mohon doanya teman-teman semoga dilancarkan dan yang lain semoga segera bisa menyusul untuk menjadi guru penggerak. Insya Allah di situ akan banyak sekali manfaatnya dan mengubah pola pikir kita. Ternyata selama ini mungkin saya belum benar seperti itu. Itu akan merubah paradigma kita sebagai guru. Terima kasih waktunya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nabila. Ya, Us. Silakan kamu bercerita. Tadinya saya kesal, Us, karena waktu belajar saya diganggu, padahal saya sudah sangat serius. Apakah dengan berkata kotor itu menyelesaikan masalah? Ya, Us. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu perbuatan yang dibenci oleh Allah? Iya, Us. Baik. Usika tidak akan mengungkit kesalahanmu lagi. Nah, kamu melakukan sesuatu, pasti kamu punya alasannya, iya kan? Iya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas di kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang mau Bila tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkata-kata di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama teman. Kamu mengingat dengan baik kesepakatan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan temanmu, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Ya, Us. Sekarang, apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Us. Minta maaf itu mudah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Us. Oke. Saya Usika terima permintaan maaf kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Us, makasih. Permisi, Us. Pagi Usika. Selamat pagi Kansa, silakan duduk. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil Usika? Mungkin berkaitan dengan tugas. Ya benar. Tetapi kamu kemarin masuk kan? Iya, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Kansa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Usika. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa alasanmu kemarin tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bos. Soalnya malamnya setelah TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bos. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum. Nah, keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, kamu punya solusi apa untuk masalah ini? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan lebih
akan saya kumpulkan besok. Baik, Pusika apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Om. Sama-sama.